Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara. Kali ini saya akan mencoba membahas mengenai sebuah materi yang sangat penting, yaitu logaritma ya. Kita akan lebih membahas lebih kepada sifat-sifat dari logaritmanya ya. Baik, kita langsung saja. Kita awali dengan definisi ya, di mana di sini kita bisa melihat bahwa definisi dari logaritma adalah kebalikan dari suatu perpangkatan ya, kebalikan dari suatu perpangkatan. Jadi kita lihat ternyata logaritma itu adalah dengan perpangkatan itu saling inverse, atau saling berkebalikan, seperti pada operasi tambah itu saling inverse dengan operasi pengurangan ya, perkalian dengan pembagian. Begitupun logaritma itu saling inverse dengan perpangkatan atau saling berkebalikan. Baik, jika sebuah perpangkatan a pangkat x sama dengan b ya, saya tulis kembali di sini ya. Jika a pangkat x sama dengan b ya, maka perpangkatan ini saling berkebalikan ya, atau maka kita bisa tulis inverse-nya dalam suatu logaritma, penulisan logaritma, yaitu logaritma b sama dengan x dengan bilangan pokok a. Nah, itu dibacanya seperti itu ya. Jadi kalau a pangkat x itu sama dengan b, maka bisa ditulis dalam bentuk inverse, x-nya itu adalah a log b, atau dibaca logaritma b itu sama dengan x dengan bilangan pokok a, atau logaritma b dengan bilangan pokok a itu sama dengan x. Nah, seperti itu ya dibacanya. Atau kadang kita suka langsung ya dibaca a log b sama dengan x ya, itu tidak jadi masalah ya. A log b sama dengan x itu asalkan syaratnya ya, syaratnya itu a-nya lebih dari 0 ya. Bilangan pokoknya lebih dari 0, dan a-nya tidak boleh sama dengan 1 ya, seperti itu. Nah, seperti itulah definisi dari logaritma itu sendiri ya. Mohon silahkan difahami konsep ini dengan baik, karena konsep ini akan terbawa nanti ke sifat-sifatnya selanjutnya ya. Dalam penulisan a log b sama dengan x, biasanya ya kita sebut a ini sebagai bilangan pokok ya. Kemudian b-nya sendiri kita sebut sebagai numerus ya, numerus, atau bilangan yang dicari logaritmanya ya, bilangan yang dicari logaritmanya. Kemudian x sendiri adalah hasil dari logaritma itu sendiri. Oke, nah dia dibaca a log b sama dengan x, atau logaritma b dengan bilangan pokok a sama dengan x. Nah, seperti itu. Di dalam matematika kita mengenal bilangan pokok untuk logaritma itu adalah 10 ya. 10 adalah bilangan pokok untuk logaritma. Jadi biasanya jika a-nya itu sama dengan 10, maka kita tulis 10 logaritma b sama dengan x, atau logaritma b dengan bilangan pokok logaritma b dengan bilangan pokok 10 sama dengan x. Dan biasanya angka bilangan pokoknya jika 10 tidak dituliskan ya, jadi tidak ditulis. Nah, jadi ini bisa ditulisnya seperti ini saja, logaritma b sama dengan x. Ini artinya kalau ditulis seperti ini maka sudah pasti bilangan pokoknya ini adalah 10 ya, sudah pasti bilangan pokoknya adalah 10, seperti itu ya. Kemudian bagaimana jika a-nya atau bilangan pokoknya itu di dalam matematika kita menemukan ya, e ya, atau bilangan Euler ya.
bilangan Euler ya. Bilangan Euler itu sebuah bilangan irasional, kira-kira nilainya 2,71828 dan seterusnya. Ini ada bilangan Euler. Nah, bagaimana jika bilangan pokoknya dari bilangan Euler seperti ini? Nah, di dalam matematika dikenal dengan sebutan logaritma natural ya, atau logaritma asli, atau ditulis ln atau dibaca ln ya, dibacanya ln ya, ditulisnya ln atau dibacanya ln, sehingga bilangan pokoknya logaritma, katakanlah logaritma b itu sama dengan x, ini ditulisnya adalah ln b sama dengan x ya, ln b sama dengan x, seperti itu ya. Baik, untuk permasalahan ln ini dibahas lebih lanjut di dalam kalkulus biasanya ya. Nah, ini kita akan membahas mengenai tentang log gitu. Baik, selanjutnya kita sedikit melihat bahwa logaritma itu adalah kebalikan dari suatu perpangkatan ya. Kita bisa lihat di sini beberapa contoh. Misalnya kalau ada perpangkatan 2 pangkat 1 itu sama dengan 2, maka kita bisa menulis di dalam bentuk logaritmanya adalah logaritma 2 dengan bilangan pokok 2 sama dengan 1, seperti itu ya. Sesuai dengan definisi dari logaritma itu sendiri, di mana kalau a pangkat x sama dengan b, maka kita bisa tulis logaritmanya a log b sama dengan x, seperti itu ya. A log b sama dengan x, seperti itu. Nah, selanjutnya misalnya 2 pangkat 0 sama dengan 1 ya, kita bisa tulis di sini sebagai 2 log 1 sama dengan 0, seperti itu ya. 2 pangkat 3 sama dengan 8 ya, berarti 2 log 8 sama dengan 3, seperti itu ya. Kemudian 9 pangkat 3/4 itu sama dengan 3 akar 3 ya, berarti kita bisa tulis 9 log 3 akar 3 sama dengan 3/4. 10 pangkat 3 sama dengan 10 ya, berarti kan logaritma 1000 sama dengan 3. Ingat ya, karena di dalam logaritma jika bilangan pokoknya adalah 10 ya, biasanya tidak dituliskan di sini ya, seperti itu. Jadi ditulisnya log 1000 saja, seperti itu, tidak 10 log 1000. Oke ya, saya kira untuk pemahaman awal ya seperti itu untuk logaritma. Kita lanjutkan dengan sifat-sifat dari logaritma itu sendiri ya. Oke, kita lihat di sini dalam pemahaman tentang sifat-sifat logaritma. Di sini saya mencoba menjelaskan 12 sifat-sifat dari logaritma ya. Oke, sifat-sifat logaritma yang pertama adalah kita bisa baca logaritma b dengan bilangan pokok p itu sama dengan x, jika maka p pangkat x sama dengan b. Ini adalah definisi dari logaritma awal tadi ya, definisi dari logaritma awal tadi. Nah, ini adalah sebagai kunci ya, sebagai kunci untuk kita mendapatkan pembuktian dari sifat-sifat logaritma selanjutnya. Oke, sekali lagi, p log b sama dengan x, maka p pangkat x sama dengan b. Ya, ini misalkan saya baca dulu ya semuanya di sini. Yang kedua, p log a kali b atau logaritma a kali b dengan bilangan pokok p itu sama dengan logaritma a dengan bilangan pokok p ditambah logaritma b dengan bilangan pokok p. Jadi logaritma dari perkalian itu adalah berubah menjadi penjumlahan dari logaritma ya, penjumlahan logaritma. P log ab sama dengan p log a ya ditambah p log b. Selanjutnya yang ketiga sifatnya adalah p log a dibagi b sama dengan p log a dikurang p log b. Ya, ingat ya. Kemudian yang keempat, p log a pangkat n ya sama dengan n dikali p log a. Yang kelima, p log a dikali a log b dikali b log c sama dengan p log c sama dengan p log c.
asalkan AB-nya tidak boleh 1 ya. Selanjutnya yang keenam, A log B sama dengan P log B dibagi P log A. Nah, yang ketujuh, P log X sama dengan 1 dibagi X log P. Yang kedelapan, A dipangkatkan A pangkat A log X sama dengan X ya. Yang sembilan, A pangkat M log B pangkat N sama dengan N dibagi M dikali A log B. Kemudian 10, P log 1 sama dengan 0. Yang ke-11, P log P sama dengan 1. Yang ke-12, P log P pangkat N sama dengan N. Oke. Kita mencoba memberikan contoh pada masing-masing sifat atau pembuktian ya. Juga memberikan pembuktian. Untuk yang nomor pertama kita sudah menunjukkan ini adalah definisi bahwa P log B sama dengan X, maka P pangkat X sama dengan B ya. Kita berikan contoh ya. Misalnya 2 log 8, ini bilangan-bilangannya yang mudah saja ya supaya bisa dipahami dulu. 2 log 8 sama dengan 3 ya, atau logaritma 8 dengan bilangan pokok 2 itu sama dengan 3 ya, maka kita bisa tulis dia sebagai 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 ya, seperti itu. Berdasarkan sifat yang pertama. Oke, misalkan lagi yang kedua, logaritma 32 dengan bilangan pokok 2 itu sama dengan 5, sebab ya 2 dipangkatkan 5 sama dengan 32 seperti itu ya. 2 dipangkatkan 5 sama dengan 32. Oke, selanjutnya contoh lagi misalnya pembagian nih, logaritma dari 1/81 dengan bilangan pokok 3 adalah berapa? Negatif 4 ya. Maka 3 pangkat negatif 4 itu sama dengan 1/81. Nah seperti itu ya. 3 pangkat min 1/4. Ingat pangkat bulat negatif ya di sini. Oke, nah saya kira contoh untuk yang pertama, sifat yang pertama seperti itu ya. Kita lanjutkan dengan sifat yang kedua, di mana sifat yang kedua ini adalah logaritma A kali B dengan bilangan pokok P itu sama dengan logaritma A dengan bilangan pokok P ditambah logaritma B dengan bilangan pokok P. Kita buat halaman selanjutnya saja. Oke, di sini. Oke. Untuk yang kedua, nah, kita lihat di sini adalah perkalian ya. Sebelum kita memberikan contoh, kita coba untuk membuktikan dulu ya dari sifat yang kedua ini. Ya, kita misalkan saja pembuktiannya pembuktian ke kiri ya. Jadi kita ingin membuktikan bahwa penjumlahan ini akan sama dengan P log A kali B. Misalkan saya tulis P log A ini X ya. P log A ini X, maka nah kita bisa tuliskan berdasarkan sifat yang pertama, P pangkat X itu sama dengan A. Nah ini sifat berdasarkan sifat yang pertama ya. Kemudian P log B itu sama dengan Y. Nah, berdasarkan sifat yang pertama berarti P pangkat Y itu sama dengan B kan, seperti itu. Oke, kita coba saja mengalikannya ya. Kita coba kalikan. P pangkat X ya, P pangkat X dikali P pangkat Y sama dengan A dikali B ya. Ya itu kalau dikalikan, atau karena ini pangkat bulat ya, pangkat bulat, kita bisa tulis sebagai P pangkat X ditambah Y sama dengan A kali B ya. Nah, akibatnya kita bisa melihat di sini A dikali B ya, A dikali B sama dengan P pangkat X ditambah Y. Ya, ini berarti mengakibatkan P pangkat X ditambah Y sama dengan A kali B. Kita lihat di sini sifat
Akibatnya berdasarkan statusnya berdasarkan sifat yang pertama, ya kita ingat ini sama dengan P log A kali B itu sama dengan X ditambah Y ya. Nah, kita lihat di sini P pangkat X tambah Y sama dengan A kali B ya. Berarti kalau dibuat dalam bentuk logaritma sama dengan P logaritma AB itu sama dengan X ditambah Y. Nah, kalau kita kembalikan P log AB di mana X dan Y-nya ini ya kita tulis berarti X-nya P log A ditambah P log B. Oke, nah seperti itu ya. Contohnya, contoh misalkan 2 yang mudah sajalah ya, logaritma 8 aja ya, supaya bulat jawabannya. Ini 2 logaritma 8 atau log 8 dengan bilangan pokok 2 ini kita bisa tulis dia sebagai 2 log 2 kali 4 ya. Nah, bisa ditulis seperti itu. Kemudian kita bisa tulis dia berdasarkan sifat yang kedua ini sebagai 2 logaritma 2 dikali 2 logaritma 4 ya. Oke, nah 2 logaritma 2 ini sama dengan 1 ya. Kemudian ini bukan dikali, ditambah 2 logaritma 2 logaritma 4 sama dengan 2. Oke, sama dengan 3. Jadi 2 logaritma 8 itu sama dengan 3. Nah, seperti itu ya. Ups. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke sifat yang ketiga ya. Sifat yang ketiga, P log A dibagi B sama dengan P log A dikurangi P log B. Nah, ini juga sebetulnya pembuktiannya sama saja ya sifat-sifatnya. Kita misalkan saja. Kita misalkan ya P log A itu sama dengan E, kemudian P log B itu sama dengan Y ya. Ini mengakibatkan P pangkat X itu sama dengan A, dan ini mengakibatkan P pangkat Y itu sama dengan B berdasarkan sifat yang pertama ya, berdasarkan sifat yang pertama. Oke, kemudian kita coba bagi ya, kita coba bagi di mana P pangkat X dibagi P pangkat Y sama dengan A per B. Nah, seperti itu. Atau A per B sama dengan P pangkat X dikurangi Y ya, berdasarkan pangkat bulat. Nah, di sini ini mengakibatkan ya, di sini berdasarkan sifat 1 mengakibatkan, saya tulis lagi di sini A per B sama dengan P pangkat X kurang Y, berarti sama dengan P logaritma A per B sama dengan X kurang Y. Oke, nah berarti P logaritma A per B sama dengan X. Ya, X-nya adalah P logaritma A kurang P logaritma B. Oke, nah seperti itu. Contoh ya, nah, contohnya di sini saja. Contoh 2 log 2 per 4, yang mudah sajalah ya. Nah, ini kita bisa tulis 2 log 2 dikurangi 2 log 4 seperti itu. Maka ini sama dengan 1 dikurang 2 log 4 nya adalah 2 sama dengan min 1 ya, seperti itu ya. Jadi artinya kita bisa memprosesnya dengan pengurangan ini, atau bisa kita langsung memprosesnya dengan cara langsung di sini seperti itu sebelah kirinya ya. Baik. Selanjutnya sifat yang keempat ya, dimana sifat yang keempat ini kita tulis sebagai P log A pangkat N sama dengan N dikali P log A. Nah, di sini
kita bisa melihat P logaritma A pangkat N ini ya kita bisa tulis sebagai P logaritma A kali A kali A kali dan seterusnya kali A, di mana A nya ini sebanyak N kali lah. Jadi P log A kali A kali A kali A dan seterusnya, di mana A nya ini sebanyak N kali. Nah berarti kan kita bisa tulis aturan perkalian pada sifat yang sebelumnya ya, sifat yang kedua aturan perkalian, dimana bisa ditulis sebagai P log A ditambah P log A ditambah P log A tambah dan seterusnya tambah P log A sebanyak N kali. Nah sehingga bisa disimpulkan sama saja berarti P log A pangkat N itu kita bisa tulis sebagai N kali dari P log A nya. Oke, nah, sehingga seperti itu. Contohnya misalkan yang tadi ya 2 di sini aja. Contoh 2 log 8 misalnya ya. Lalu tadi kan ini dikali ya, berarti kita bisa ditulis 2 log 8 itu 2 log 2 pangkat 3 kan, 8 itu 2 pangkat 3 atau sehingga kalau kita lihat di sini P log A pangkat N, N nya kita kalikan N kali ya, jadi N kali, sehingga ini pun kita bisa tulis sebagai 3 kali 2 log 2 gitu ya, 3 kali 2 log 2 atau sama dengan 3 kali 1 karena 2 log 2 itu sama dengan 1 gitu ya, sama dengan 3 ya, jadi 2 log 8 sama dengan 3, tapi ini diproses dengan cara sifat yang keempat ya, tapi kalau sebelumnya dengan sifat yang kedua tadi ya. Baik, nah itu contoh sederhana untuk sifat yang keempat ya. Selanjutnya kita coba untuk sifat yang kelima, di mana P log A dikali A log B dikali B log C sama dengan P log C, asalkan B nya tidak sama dengan 1. Oke, kita bisa buktikan di sini dengan catatan kita merubah semua. Kita misalkan P log A sama dengan X ya. Kita misalkan kemudian A log B sama dengan Y ya, kemudian B log C sama dengan Z ya, kita misalkan seperti itu. Maka ini sesuai sifat 1 kita bisa tulis P pangkat X sama dengan A. Yang ini kita bisa tulis A pangkat Y sama dengan B. Yang ini kita bisa tulis sebagai B pangkat Z sama dengan C ya. Nah kita bisa tulis seperti itu. Kemudian kita gunakan substitusi saja. Substitusi di mana katakan ini 1, ini 2, ini 3 ya. Substitusi dari yang ketiga ini, di mana kita bisa lihat C itu sama dengan B pangkat Z ya. B pangkat Z. Nah, kita substitusikan untuk yang kedua dengan yang ketiga, berarti C sama dengan B pangkat Z, di mana B adalah A pangkat Y, A pangkat Y dipangkatkan Z. Oke, kemudian 2, 3 dan 1 kita coba masukkan, kita substitusikan, katakanlah ini 4 ya. 4 substitusikan 1 ke 4 ya. Berarti C sama dengan A pangkat Y pangkat Z, maka sama dengan A nya adalah P pangkat X, P pangkat X pangkat Y pangkat Z, atau ditulis sebagai P pangkat X kali Y kali Z. Nah, dimana C nya adalah P pangkat X kali Y kali Z ya. Berarti berdasarkan sifat 1 bahwa C sama dengan P pangkat X Y Z itu kita bisa tulis sebagai logaritma dari P logaritma C sama dengan X kali Y kali Z. Oke ya. Nah kita tinggal
P log C itu sama dengan X dikali Z nya itu kan ini. Jadi P log A kali A log B kali P log C. Oke. Sebagai contoh ya, misalkan 2 log 3 kali 3 log 4 kali 4 log 5 itu seharusnya jawabannya adalah 2 log 5. Oke, nah seperti itu. Saya kira bisa dipahami untuk sifat yang ini. Kita lanjutkan dalam sifat yang selanjutnya ya. Baik, selanjutnya sifat yang keenam, di mana sifat yang keenam ini adalah A log B sama dengan P log B dibagi P log A. Kalau P ini tidak dituliskan secara khusus, artinya P ini adalah bilangan pokoknya 10 ya. Oke, kita lihat, kita coba untuk membuktikan di mana A log B itu misalkan saja C ya. Nah, di mana C-nya adalah P log B dibagi P log A yang akan kita cari. A log B sama dengan C ini mengakibatkan A pangkat C sama dengan B. Oke. Kalau kedua ini kita berikan logaritma ya, logaritma A pangkat C sama dengan logaritma B ya. Atau P logaritma A pangkat C sama dengan P logaritma B, sama saja seperti itu. Nah, berdasarkan sifat pangkat, maka C bisa keluar C kali P logaritma A sama dengan P logaritma B. Nah, di mana C-nya berarti P logaritma B dibagi P logaritma A. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau C-nya P logaritma B dibagi P logaritma A, berarti ya A logaritma B sama dengan C. Ya, C-nya P logaritma B bagi P logaritma A. Oke, seperti itu ya. Misalkan ya, contohnya 2 logaritma 4. Nah, 2 logaritma 4 itu kan jawabannya 2 ya. Jawabannya 2. Bisa jawab dengan cara seperti ini ya. 10 logaritma 4 dibagi 10 logaritma 2, seperti itu. Dimana kalau kita proses ini kan berarti 10 logaritma 2 pangkat 2 dibagi 10 logaritma 2 sama dengan 2 kali 10 logaritma 2 dibagi 10 logaritma 2. Nah, 10 logaritma 2 dibagi 10 logaritma 2 habis ya. Jadi jawabannya 2. Oke, nah jadi bisa dibuat seperti itu ya. Kemudian sifat selanjutnya adalah sifat yang ke-7, di mana sifat yang ke-7 adalah P log X sama dengan 1 dibagi X log P. Ya, kita bisa langsung saja karena ini tinggal dibalik saja ya. Di mana P log X ya, P log X itu kan sama dengan berdasarkan sifat yang ke-6 ini udah P ya, ganti aja berarti bilang pokoknya A ya. A log X itu dibagi A log P ya. Nah, ini bisa ditulis kita sebagai 1 per kan, 1 per A log X per A log P ya, berarti sama dengan 1 per X log P. Oke, nah jadi 1 per X log P seperti itu, karena ini dibaliknya. Oke, contoh. Nah, contohnya yang tadi aja 2 log 4 itu sama dengan 1 per 4 log 2-nya kan begitu ya. Sama dengan 1 per setengah atau sama dengan 2 karena 4 log 2-nya adalah setengah. Ini sama saja dengan 2 log 4 itu sama dengan 2 dengan cara yang ini gitu ya. Oke. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke sifat yang ke-8 di mana A pangkat A log X sama dengan
sama dengan X ya. Kalau ini kita coba misalkan saja seperti ini, misalkan A pangkat A log X itu sama dengan B ya. Nah, berarti kan kalau kita berikan keduanya logaritma ya, logaritma A pangkat A log X sama dengan logaritma B ya, berdasarkan sifat sebelumnya. Berarti ini bisa kita keluarkan A log X dikali log A sama dengan log B. Ya, berarti A log X sama dengan log B dibagi log A. Atau A log X kita bisa tulis sebagai A log B ya. Ini berdasarkan sifat-sifat yang sebelumnya. Oke, kalau A log X sama dengan A log B ya berarti X sama dengan B. Begitu kan? Berarti X sama dengan B. Jadi kita bisa tulis kesimpulannya ya. A pangkat A log X sama dengan X karena X sama dengan B. Jadi ini kita bisa ganti B ini menjadi X. Oke, contohnya misalkan 2 pangkat 2 log 3 ya udah berarti ini sama dengan 3 gitu ya. Langsung saja 2 pangkat 2 log 3 sama dengan 3, atau kita bisa proses dengan cara seperti yang di atas ini ya, sama saja. Selanjutnya sifat yang ke-9, A pangkat M logaritma B pangkat N sama dengan N per M kali A log B. Oke ya, untuk sifat ini kita bisa tuliskan seperti ini ya. Misalkan sebelah kirinya saja ya, A pangkat M logaritma B pangkat N itu bisa kita tulis sebagai A nya ini bilangan pokok ya, ini A nya kecil. A pangkat M ya, logaritma B pangkat N bisa kita tulis sebagai logaritma B pangkat N per logaritma A pangkat M. Nah, kan bisa ditulis seperti itu berdasarkan sifatnya. Berarti ini kita bisa tulis kali N kali logaritma B dibagi M kali logaritma A, atau N per M kali, nah ini bisa ditulis sebagai A log B. Oke, nah sehingga jadi bentuk seperti itu ya. Contohnya misalkan 2 pangkat 3 logaritma 2 pangkat 3 bilangan pokok ya, 2 pangkat 3 logaritma 3 pangkat 4 ya, ini bisa menjadi 4 per 3 kali 2 logaritma 3. Jadi 4 per 3 ya, dikali 2 logaritma 3. Oke, untuk selanjutnya sifat selanjutnya adalah sifat yang ke-10. Sifat yang ke-10, 11 dan 12. Oke, kalau untuk sifat yang ke-10 P log 1 itu sama dengan 0. Nah, ini berdasarkan sifat yang pertama ya, berarti karena P pangkat 0 itu sama dengan 1 gitu. Jadi berapapun bilangannya dipangkatkan 0 sama dengan 1. Dan untuk yang kedua P log P sama dengan 1, ini berdasarkan sifat pembagiannya boleh menjadi seperti ini, logaritma P dibagi logaritma P ya. A bilangan pokoknya tulis saja, misalkan A log P dibagi A log P ya, 1 kan. Kalau untuk yang ke-12 ini bisa kita tulis P log P pangkat N sama dengan N itu sama dengan, nah berarti kan bilangan berpangkat N dikali P log P ya. Berarti N dikali 1 ya, berarti sama dengan N. Baik, nah seperti itu ya untuk sifat-sifat logaritma ini. Mungkin ada beberapa soal tambahan, silahkan nanti dicoba ya, saya tuliskan di sini. Nomor 1, jika 3 log 5 itu adalah X, kemudian 3 log 7 itu sama dengan Y, maka cari misalnya 3 log akar 245 ya.
Oke, nah dicoba. Kemudian yang kedua, jika B sama dengan A pangkat 4, di mana A dan B-nya positif, ya. Carilah A log B dikurangi B log A. Oke. Kemudian yang ketiga, silahkan dicoba jika A log 1 kurangi 3 log 1/27 sama dengan 2, tentukan nilai A. Oke, nah seperti itu ya. Saya kira soal ini sangat berhubungan dengan sifat-sifat yang tadi ya. Silahkan nanti dicoba, dikerjakan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira video kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen juga ya, untuk saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video selanjutnya. Terima kasih bagi para subscriber saya yang sudah selalu menonton ya video-video saya. Semoga video-video saya bermanfaat bagi kita semua dalam rangka proses belajar matematika. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.